mengikuti Sunday service online kita. Yeay. Pastinya teman-teman adik-adik semuanya sudah pada cakep-cakep, udah pada sikat gigi belum ya? Udah kayaknya Udah. Oke, sebelum kita ibadah, kita mau main pantun dulu. Amisha udah punya pantunnya? Udah dong. Oke, Oke. kita mulai ya. Bangun pagi di hari Minggu. Cakep. Jangan lupa gosok gigi. Pasti dong. Ini dia hari yang kita tunggu-tunggu. Cakep. Kita bisa ketemu lagi. Aku juga gak mau kalah. Kakak juga punya pantunnya. Bersama ayah beli pepaya. Cakep. Kalau ibadah harus semangat ya. Adik-adik coba bikin pantun di rumah, boleh ketik di kolom chatnya ya. Oke. Bagaimana sekarang kita langsung doa aja Kak? Oke. Ya, adik-adik boleh tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini kami bisa kembali buat menyembah Tuhan, memuji Tuhan lewat ibadah kami Tuhan. Terima kasih juga kalau Tuhan sudah menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kesehatan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Let's praise Jesus together. Yeay. Semuanya tepuk tangan ya. This is the day that the Lord has come, that the Lord has come. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Yeay! Adik-adik, siapa yang percaya kalau kita pemenang? Katakan haleluya. Haleluya. Musik. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama
di tempat. Oke, siap? 1, 2, 3. Kanan dulu. Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kita jalan lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekarang kita makan sama Tuhan. Makan serta Yesus, makan sertanya setiap hari. Makan serta Yesus selamanya. Makan dalam suka, makan dalam suka, makan dalam duka, makan sertanya setiap hari. Makan serta Yesus selamanya. Sekarang kita bobo. Ayo semuanya. Tidur serta Yesus, tidur sertanya setiap hari. Tidur serta Yesus selamanya. Tidur serta Yesus, tidur dalam duka, dalam sertanya setiap hari. Tidur serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Oke adik-adik, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya tutup matanya. Kita mau ingat selalu kalau Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Semuanya yang serius ya. God, you're so good. God, you're so good.
berdoa. Teman-teman ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin agar kami mengerti firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai. Ya, kita mau belajar firman Tuhan lagi hari ini. Nah, hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh yang pastinya sudah kita kenal. Dia itu namanya Daud. Siapa yang tahu Daud? Angkat tangan. Lambaikan tangannya. Pasti tahu. Pasti adik-adik, teman-teman tahu kalau Daud itu adalah seseorang anak yang pemberani. Dan dia itu berhasil mengalahkan seorang raksasa yang begitu besar. Padahal semua orang takut sama raksasa ini, yaitu Goliat. Tapi hanya Daud yang berani mengalahkan Goliat. Ternyata Daud ini makin lama makin hebat dan dia menjadi raja. Tapi tahu nggak teman-teman bahwa dalam kehidupan Daud ternyata Daud nggak selalu mengalami yang namanya kemenangan. Daud nggak selalu ngalamin yang namanya happy atau waktu-waktu yang menyenangkan. Ada kalanya Daud juga mengalami situasi keadaan yang sebenarnya sangat sulit. Bahkan membuat dia merasa sangat terjepit, terpojok. Dia tidak tahu harus lakukan apa. Jadi pada waktu itu Daud dan pasukannya lagi pergi berperang. Dan dia meninggalkan kotanya saat itu adalah kota Ziklag. Ketika mereka selesai, singkat cerita mereka pulang ke kota Ziklag itu. Dan tahukah teman-teman apa yang Daud lihat? Apa yang Daud temukan ketika dia pulang ke kotanya? Ketika dia pulang bersama dengan pasukannya, anak buahnya, dia melihat kota Ziklag itu sudah terbakar habis. Ternyata orang-orang Amalek itu membakar kota Daud. Bahkan tidak hanya dibakar kotanya, tetapi keluarga mereka, keluarga Daud, dan keluarga pasukannya, istri-istri mereka dan anak-anak mereka semuanya diculik, dirampas, barang-barang mereka semua dibawa, keluarga mereka juga dibawa sehingga kota itu tidak ada lagi penghuninya. Melihat hal itu, Daud dan pasukannya sangat syok teman-teman. Dia itu merasa kehilangan, mereka takut keluarganya diapa-apain. Mereka takut kalau keluarga mereka kenapa-napa. Mereka takut kalau keluarga mereka tidak selamat. Begitu sedihnya sampai mereka itu menangis dengan sangat keras, menangis tidak berhenti-berhenti. Wah teman-teman di sini coba ingat-ingat dalam hidup teman-teman, biasa nangis itu berapa lama? Mungkin ada yang nangis 1 menit, ada yang nangis 2 menit, atau mungkin ada yang nangis setengah hari. Tapi bayangkan Daud dan pasukannya ini dikatakan mereka tidak bisa menangis lagi karena saking sedihnya. Dan teman-teman yang paling menyedihkan adalah semua pasukan Daud yang bersama Daud saat itu, mereka itu tiba-tiba malah jadi marah sama Daud. Mereka jadi kesel sama Daud, mereka tidak percaya lagi sama Daud. Mereka berpikir Daudlah yang menyebabkan keluarga mereka diculik, diambil oleh musuh mereka. Saat itu Daud sangat terjepit, dia sudah pusing, keluarganya gak ada, kotanya terbakar. Bahkan pasukan yang dia sayang, yang dia percaya juga menyalahkan dia. Daud saat itu sangat terjepit, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi kita mau lihat apa yang dilakukan Daud pada saat itu. Kita buka ya Alkitab kita. Yuk kita baca sama-sama di 1 Samuel 30 ayat 6. Teman-teman boleh ikut membaca di layar teman-teman ya. Di sini ada ayatnya muncul. Di situ dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak
melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi kita lihat nih di ayat ini dibilang apa yang dilakukan Daud saat Daud sangat terjepit, saat Daud mengalami kesulitan yang begitu besar. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ternyata yang dilakukan oleh Daud adalah Daud datang kepada Tuhan. Daud berdoa sama Tuhan. Daud menguatkan percayaannya kepada Tuhan. Daud tidak berlarut-larut dalam kesedihannya. Daud tidak lari, Daud tidak kabur. Tapi Daud datang kepada Tuhan. Dan Daud tanya sama Tuhan apa yang harus dia lakukan. Dan akhirnya Tuhan pun memimpin Daud, mengarahkan Daud. Tuhan kasih tahu Daud apa yang harus dia lakukan saat itu. Kita baca lagi di 1 Samuel 30 ayat 19. Tidak ada hal yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan mereka sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Ternyata teman-teman, waktu Daud datang sama Tuhan, waktu Daud berdoa sama Tuhan dan Tuhan kasih tahu apa yang harus Daud lakukan, apa yang Tuhan lakukan lagi? Tuhan membuat Daud kembali mendapatkan semuanya. Jadi lewat pimpinan Tuhan, Daud berhasil mengalahkan orang-orang Amalek dan Daud dapat mendapatkan kembali keluarga mereka, keluarga pasukannya, barang-barang mereka semuanya yang telah diambil, Daud dapat kembali semua. Kita lihat dari cerita tadi, kita bisa lihat bahwa waktu kita lagi susah, waktu kita dalam keadaan yang gak enak, misalnya teman-teman di sekolah, mungkin sekarang gak sekolah secara onsite ya, online. Tapi mungkin teman-teman pernah kehilangan yang namanya best friend. Atau mungkin merasa teman-teman gak ada yang mau ajak main. Teman-teman merasa sendirian, atau mungkin menghadapi ujian atau tes di sekolah, ternyata teman-teman merasa itu sesuatu hal yang sangat sulit. Teman-teman tidak bisa mengerjakannya. Atau mungkin di rumah, mungkin teman-teman punya situasi yang gak enak. Mungkin papa mama ada yang gak rukun, atau bisa berantem sama saudara-saudara. Itu adalah situasi-situasi yang teman-teman bisa rasakan rasanya gak enak buat teman-teman. Teman-teman gak tahu apa yang harus dilakukan. Ingat tips dari firman Tuhan hari ini, yaitu 1, kita bisa datang sama Tuhan dan kita tanya sama Tuhan apa yang harus kita lakukan. Kita harus kembali percaya sama Tuhan, kita harus berdoa sama Tuhan ya. Dan ini ayat hafalan kita ya, kita buka lagi Alkitab kita. Teman-teman bisa baca kembali juga di layar teman-teman di 1 Tawarik 28 ayat 20. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ya, ini ayat hafalan kita, teman-teman hafalkan supaya teman-teman berani, kuat dan teguh hatinya sama Tuhan. Yuk adik-adik, teman-teman semuanya, kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang memberikan gambaran kepada kami bahwa Tuhan selalu ada buat kami. Dalam situasi yang tidak mudah buat kami, dalam situasi yang sulit, masalah yang kami hadapi, kami bisa lakukan satu hal, yaitu kami bisa datang sama Tuhan, kami bisa berdoa sama Tuhan, kami bisa tanya semuanya sama Tuhan sehingga kami mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan itu besar dan lebih hebat dari apapun. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, amin.